Pernah nggak sih kamu tuh sebenarnya mikir baju yang kamu beli 30.000 di pasar itu sebenarnya lagi nyelamatin bumi atau malah nyiksa ekonomi negara makin hancur? Jadi hari ini kita bakalan bahas nih sisi gelap dan juga sisi terangnya dari thrifting. Seperti yang kita tahu lah ya, salah satu tren fashion global terbesar nih ya beberapa tahun terakhir ini ya adalah thrifting. Dan sebenarnya definisi dari thrifting itu simple banget kalau mau tahu gambarannya. Kalian ngebeli pakaian bekas, tapi bukan cuma karena harganya itu murah, tapi kalian juga memperpanjang usia pakai pakaian itu. Dan juga sekaligus nih, kalian mengurangi limbah tekstil. Menurut data SIPSN KLHK, Indonesia tuh ngasilin jutaan ton limbah tekstil setiap tahun. Nah sementara secara globalnya nih ya, menurut MDPI dan National Geographic, dunia tuh ngasilin sekitar 92 juta ton limbah tekstil per tahunnya. Thrifting ini berkembang jadi sebuah gerakan yang global gitu. Banyak komunitas fashion ngeliat thrifting ini sebagai cara untuk ngelawan konsumsi berlebihan dan juga ngelawan yang namanya tuh fast fashion. Menurut beberapa studi nih ya, fast fashion tuh nyumbangin sekitar 20% pencemaran air bersih dan juga 10% emisi karbon global. Jadi thrifting tuh nggak cuma sekedar tren-trenan anak muda viral gitu kan di banyak negara, tapi thrifting ini juga dianggap sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih sadar gitu loh. Nah, di banyak negara berkembang, termasuk juga Asia Tenggara, thrifting tuh ngebuka lapangan kerja baru yang bener-bener masif gitu ya guys ya. Kalau kita bahas di Indonesia sendiri ya, toko thrift, reseller, ya influencer yang jualan thrift, itu tuh makin banyak bermunculan. Menurut laporannya Audrey Media dan juga Le Monde, Kenya tuh pernah mengalami masalah yang besar banget. Karena apa? Karena impor pakaian bekas mereka itu masuk terlalu cepat dan terlalu banyak. Sampai nggak kekontrol. Sebagian laporan tuh juga nyebutin nih, kalau industri tekstil lokal mereka itu sampai nggak bisa bersaing gitu dengan harga pakaian second hand impornya mereka. Dampaknya tuh kerasa luar biasa. Laporan tuh juga banyak yang nyebutin kalau sektor tekstilnya Kenya yang dulu ngerjain ratusan ribu orang itu mengalami penurunan yang gede banget. Ada riset yang memperkirakan kalau penurunan tenaga kerja mereka itu dari sekitar 500.000 orang jadi cuma sekitar 20.000 di sektor manufaktur tekstil formalnya. Itu penurunan yang masifnya minta ampun. Beberapa pabrik tekstil lokal itu juga sampean tutup, bukan karena kualitas mereka tuh buruk, tapi karena perang harga yang mereka tuh nggak mampu lagi ikutin. Akhirnya gimana? Ya pemerintah Kenya ini mengambil langkah yang tegas untuk ngebatasin, bahkan mereka bener-bener ngelarang impor pakaian bekas. Sekali lagi, bukan karena thrifting itu jelek, tapi karena industri tekstil lokal mereka harus dijaga agar nggak hancur total. Sebagian besar dari pakaian bekas impor itu nggak layak pakai. Menurut Le Monde juga, beberapa kontainer pakaian bekas di Afrika itu isinya 40% barang non-reusable. Artinya apa? Nggak bisa digunakan, jelek banget barangnya, dan itu 40%. Barang-barang ini akhirnya kemana? Ya jadi limbah tambahan bagi negara penerimanya. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Indonesia tuh punya situasi yang sedikit mirip mungkin ya. Kita punya industri tekstilnya tuh gede banget, jutaan pekerja bergantung juga sama sektor tekstil ini kan. Dan pasar domestik kita itu harus dijaga supaya nggak terjadi kayak Kenya tadi. Menurut pemerintah, pelarangan impor pakaian bekas itu dilakukan untuk melindungi industri tekstil nasional pastinya kan. Yang kedua, kita juga nyegah masuknya limbah dari luar. Yang ketiga, kita mencegah resiko kesehatan. Mungkin sebagian orang ini dianggap sebagai faktor kecil. Thrifting tuh punya manfaat, ngebuka peluang usaha, menyerap tenaga kerja, dan juga ngurangin limbah di dalam negeri. Tapi kalian harus tahu dan kalian juga harus ingat bahwa kita ini punya industri tekstil yang gede banget, yang menyerap jutaan pekerja. Jadi sebenarnya bukan masalahnya thrifting ini boleh atau enggak, tapi yang sebenarnya dipertanyakan adalah dari mana barangnya ini berasal. Kalau thrifting itu sendiri fokusnya sama pre-love dalam negeri, sisaan produksi lokal, upcycling, atau mungkin shopping komunitas lah ya, maka thrifting dan
industri lokal itu bisa hidup berdampingan. Nah, yang ingin dicegah di sini itu tuh bukan masalah thriftingnya, tapi arus pakaian bekas ilegal dalam skala yang masif, yang benar-benar bisa mengganggu struktur industri nasional kalau nggak segera ditangani. Jadi guys, pada akhirnya tujuan kita tuh sama kok. Yang pertama nih, kita sama-sama mau ngurangin limbah, mau dukung ekonomi lokal, tapi di satu sisi yang sama, kita juga ngebangun ekosistem fashion yang lebih sehat bukan untuk satu pihak, tapi untuk kita semua.